Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia, Kulit Sehat with Dokla. Tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Psoriasis Sedunia. Pada episode kali ini, saya akan membahas tuntas tentang psoriasis dan nanti ada seorang warrior psoriasis yang menderita psoriasis dan menceritakan kisah hidupnya yang selama ini menderita psoriasis. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada pertanyaan tentang kesehatan kulit, boleh tulis di kolom komentar. Lebih dari 2 juta orang menderita psoriasis di Indonesia. Usia yang paling sering menderita adalah 15-35 tahun. Apa sih psoriasis itu? Kata psoriasis dulu diberikan oleh seorang dermatologi atau spesialis kulit asal Vienna, namanya Ferdinand von Hebra. Berasal dari kata psora yang berarti gatal, dan itu ditemukan tahun 1841. Psoriasis merupakan inflamasi kronis dengan adanya kelainan pertumbuhan dan diferensiasi kulit. Penyakit ini melibatkan peranan dari sistem imun dan tentunya juga genetik. Gennya namanya HLA-CV6. Faktor pencetus dari penyakit ini adalah trauma, infeksi, konsumsi minuman beralkohol, merokok, dan yang terakhir bisa obat-obatan. Psoriasis dari sudut pandang awam biasanya masyarakat mengira bahwa yang pertama pasien psoriasis itu karena penyakit alergi makanan. Kemudian yang kedua biasanya karena penyakit jamur. Yang ketiga kurangnya menjaga kebersihan dari pasien tersebut. Yang keempat diduga sebagai sejenis eksim pada kulit. Dan yang terakhir penyakit kulit ini sangat mengganggu penampilan. Gambaran klinis atau bentuk kulit dari pasien psoriasis biasanya merah, kemudian bersisik tebal. Batasnya tegas dan sisiknya biasanya berwarna putih keperakan. Biasanya tanda-tanda psoriasis ini 3 ya, adanya fenomena Kupner, kemudian Karsfleck. Karsfleck itu seperti lilin gitu ya, tetesan lilin, jadi warna putih kekuningan. Dan kemudian yang terakhir adalah Auspitz sign atau tanda Auspitz, ada bintik-bintik perdarahan. Jadi pada pasien psoriasis ini papila dermis, jadi papila dermis itu ada pembuluh darahnya yang biasanya kalau kita di garis gini ya, ini tidak berdarah, maka kalau pasien psoriasis dikerok gini dia mudah sekali berdarah. Itu namanya Auspitz sign. Sekarang kita bahas jenis-jenis psoriasis. Ada tipe plak, kemudian gutata, erythroderma, inversa, dan pustulosa. Gejala klinis lainnya atau misalnya tanda-tanda yang bisa kita lihat yang lain pada pasien psoriasis. Yang pertama adalah pitting nail. Kukunya itu jadi kuning ya, terus kemudian jadi hancur dan agak sedikit rusak. Tapi ada penyakit lain juga yang mengakibatkan seperti ini. Jadi harus periksa ke dokter, jangan mendiagnosis sendiri. Kemudian yang kedua adalah geographic tongue. Tang itu lidah ya, jadi pada lidahnya itu kayak ada gambaran pulau, jadi namanya geographic tongue. Itu tanda pada pasien psoriasis juga. Yang ketiga adalah nyeri sendi atau yang dinamakan psoriatic arthritis. Jadi pasien-pasien psoriasis itu biasanya kok linu ya, padahal masih muda. Jadi itu normal, itu namanya psoriatic arthritis. Normal pada penderita psoriasis maksudnya. Gejala awal timbulnya psoriasis bisa berbeda-beda tergantung pada jenisnya dan bisa hilang timbul. Penderita bisa mengalami gejala selama beberapa hari atau beberapa minggu kemudian hilang. Terus kemudian nanti timbul lagi tergantung faktor pemicu dari masing-masing pasien. Nah, untuk lokasinya paling sering nih ya di daerah sini. Siku, kemudian lutut, punggung, dan kulit kepala. Sekarang pasien suka bingung nih, mereka suka bertanya, apa sih bedanya ketombe dengan psoriasis? Karena sama-sama ada sisik dan lokasinya bisa terdapat di kepala. Yang pertama saya menjelaskan ketombe dulu ya. Ketombe sisiknya berwarna putih, kemudian kepalanya terasa gatal biasanya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketombe, yang pertama kulit kepala terlalu kering atau terlalu berminyak. Yang kedua penggunaan sampo yang tidak cocok. Yang ketiga adalah jarang sekali keramas atau tidak bersih. Yang keempat pada saat membilas sampo itu kita kurang bersih, itu juga bisa mengakibatkan ketombe.
Yang terakhir, ketombe disebabkan oleh jamur yang bernama Malassezia. Psoriasis pada kulit kepala adalah proses autoimun yang menyebabkan regenerasi kulit kepala terlalu cepat dari biasanya. Kulit kepala akan menebal, yang kemudian menghasilkan serpihan putih seperti ketombe. Gejala psoriasis pada kulit kepala juga sering disertai keluhan lain, contohnya kulit kepala terasa tebal dan kaku. Pada kondisi yang parah, kulit kepala akan menebal, bersisik, dan kemudian pecah-pecah dan mudah sekali berdarah. Terapi untuk penderita psoriasis bisa dengan topikal atau salep dan juga bisa sistemik. Topikal contohnya kortikosteroid, kemudian vitamin D analog, tazarotene, dan calcineurin inhibitor. Sistemik contohnya siklosporin A, kemudian methotrexate, dan acitretin. Sekarang ada terapi terbaru nih, injeksi, tapi harganya sangat mahal. Perlu diingat ya, terapi-terapi yang tadi jangan diobati sendiri, harus ke dokter spesialis. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu psoriasis warrior, kebetulan pasien saya. Halo Mbak, apa kabar? Iya, baik. Baik ya. Jadi ini tadi mau ngobrol-ngobrol nih tentang psoriasis ya, penyakit psoriasis. Terus kemudian saya mau tanya nih, perasaannya gimana sih saat pertama kali didiagnosis psoriasis? Awalnya saya tidak menyangka kalau saya terkena penyakit ini. Perasaan sedih memang, tapi saya kalau di posisi sedih ini tidak akan menyelesaikan masalah saya. Saya harus menjalani kegiatan saya seperti orang-orang sehat yang pada umumnya ya. Iya. Yang pada umumnya. Tapi orang tua semua mendukung ya, menerima ya, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu adalah sekitar mendukung ya, dukungan dari sekitar. Terus kemudian boleh tahu nggak dulu awalnya tuh gimana taunya tiba-tiba ada bercak atau gimana Mbak? Ya, awalnya itu merah-merah di siku, hanya di siku saja. Saya pikir ini cuman penyakit gatal-gatal biasa. Gatal biasa ya, alergi gitu-gitu ya. Oke. Terus saya garuk, terus kok ke kulit yang lain. Terus habis itu saya konsul ke dokter umum. Terus dikasih salep, kok tambah gini. Akhirnya saya ke pengobatan yang lebih tinggi, yaitu spesialis kulit. Spesialis kulit. Terus katanya psoriasis karena daya tahan tubuh yang kurang. Iya. Terus habis itu saya ke dokter umum lagi untuk konsultasi tentang daya tahan tubuh saya. Namun kata dokter umum saya itu pengaruh tapi nggak terlalu besar kalau psoriasis ini. Iya, berarti tahu ya kalau ini hasilnya kumat-kumatan. Tapi sudah menerima ya Mbak ya. Awalnya mungkin ada depresi, stres. Iya ya, apalagi ini mempengaruhi penampilan ya. Iya, tapi yang nggak usah stres karena kan bisa diobati ya kan. Pertamanya kan sembuh ya memang ya. Nanti pada suatu saat kalau misalnya terpicu nanti itu lagi. Semangat ya Mbak ya. Oke, mungkin gini pesan buat para warrior psoriasis atau mereka yang mungkin masih belum bisa menerima, pesannya apa? Kita memang tidak mau dikasih kayak gini. Tuhan punya rencana yang lain. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi ini karena hal-hal yang sebelumnya belum saya lakukan bisa saya lakukan. Seperti diet sehat, olahraga teratur, mendekatkan diri kepada Tuhan yang lebih dekat lagi. Tetap semangat, jangan pernah minder. Memang nggak gampang menjalani ini semua, tapi kita harus bisa. Oke, terima kasih. Aduh, terenyuh banget nih saya hari ini ya. Tetap semangat dengan pengobatannya ya. Oke, yang terakhir saya kasih pesan juga untuk para warrior psoriasis, tetap semangat. Kemudian ini penyakit tidak menular loh ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Penyakit psoriasis bukan penyakit menular. Jangan dijauhi orangnya, tetap kasih support terhadap mereka. Mereka juga berhak bersosialisasi. Oke, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Kulit Sehat with Dokla.